Salam saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup manusia itu tidak lepas dari masalah. Hanya orang mati saja yang tidak punya masalah. Karena selama kita hidup, kita ada kebutuhan, ada keinginan, ada cita-cita, ada harapan, ada asa. Sehingga itu menjadi pergumulan. Menjadi pergumulan anak-anak. Mungkin anak-anak yang kurang takut Tuhan, suami yang tidak takut Tuhan, istri yang tidak takut Tuhan, atau ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah profesi, masalah pelayanan. Itu semua masalah. Tapi hari ini, nasihat Alkitab bagi kita, bahwa Allah yang kita percaya itu hanya sejauh doa. Kalimat Allah sejauh doa, ini bukan sebuah slogan yang tanpa arti. Atau sebuah slogan yang tidak memiliki makna yang tidak mendasar. Tapi Alkitab mendasari itu, bahwa kalau kita berseru, maka Tuhan buka tingkat-tingkat langit. Waktu kita berseru, maka Tuhan nyatakan cara yang ajaib dan mujizatnya luar biasa dalam hidup kita. Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Artinya, Tuhan yang kita percaya, Allah yang kita percaya, hanya sejauh doa. COVID kemarin membuat kita lulu lantah. Tapi kalau kita masih terpelihara sampai hari ini, ekonomi kita masih bisa bangkit, kita masih bisa makan dan minum, kita masih bisa bekerja, kita masih ada jalan keluar dari Tuhan untuk menghasilkan sesuatu bagi kebutuhan hidup kita terpenuhi. Itu adalah Allah sejauh doa. Apa yang menjadi senjata orang percaya yang dapat mengalahkan semua masalah kehidupan? Ada 2 tips. Yang pertama, senjata kita mengalahkan masalah kehidupan, semua masalah dalam hidup kita, yang pertama adalah Tuhan tuntut kita berseru. Sesuai dengan kalimat pertama tadi, berserulah kepadaku. Saudaraku, kata berseru itu bisa berarti berdoa. Kata berseru bisa berarti panjatkan permohonan. Kata berseru juga bisa berarti berpuasa. Kata berseru juga berarti tunduk di bawah kaki Tuhan. Kata berseru juga berarti kau bow down, kau tunduk, kau menghargai Tuhan sebagai pemilik otoritas kehidupan. Sehingga kita berkata, berseru artinya kita hands up, kita tunduk dan kita berkata Tuhan adalah segala-galanya. Kita berseru pertanda kita tidak ada apa-apanya. Kita membutuhkan pertolongan Sang yang Maha Kuasa. Kapan kita berseru? Tatkala masalah hidup menekan? Dan berapa lama kita harus berseru? Sejujurnya bukan masalah baru kita berseru, tetapi every time, everywhere, every place, kapan saja Alkitab mengajarkan berseru itu harus menjadi makanan pokok orang percaya. Berdoa tidak seperti makan cabai. Ini kita harus pahami. Berdoa tidak seperti kita makan cabai lalu terasa pedasnya. Berdoa tidak demikian. Berseru tidak demikian. Tuhan, kenapa saya sudah berseru, tapi tidak dijawab. Belum dijawab. Bahkan kapan engkau menjawab? Bukan itu. Tuhan ajarkan kepada kita, berseru bukan seperti makan cabai. Kita berseru hari ini, lalu sebentar keluar dari kamar doa atau keluar dari doa kita katakan amin, haleluya, lalu Tuhan jawab. Tidak selamanya demikian. Ada kalanya Tuhan proses hidup kita. Ada kalanya Tuhan membiarkan iman kita. Ada kalanya Tuhan ingin supaya kita bertumbuh di dalam masalah-masalah itu, supaya semakin kita bertelutan, berseru dan berseru. Kapan kita berhenti berseru? Tidak ada jawabannya. Karena berseru itu adalah nafas hidup orang percaya. Seperti doa yang merupakan semboyan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Saudaraku, apa yang Allah lakukan pada waktu kita berseru? Alkitab menjawab di situ bahwa ia hanya sejauh doa. Semakin kita berseru, semakin kita berserah, semakin kita berpuasa, semakin kita hands up, semakin kita bow down, maka tingkap-tingkap langit semakin terbuka lebar untuk kita. Yang kedua, senjata untuk mengalahkan masalah kehidupan di akhir zaman ini dan dalam dunia yang kompetitif ini, yaitu kita berseru. Dan yang kedua adalah kita berseru pasti ada dampaknya.
Alkitab berkata bahwa kalau kita berseru tadi, maka yang pertama, hal-hal besar akan Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan tidak berkata, aku akan memberikan kepadamu hal-hal kecil. Ingat, catat baik-baik, renungkan baik-baik. Taruhkan itu di hati dan iman dan loh hatimu. Waktu kita berseru, Tuhan berkata, aku tidak memberikan kepadamu hal-hal kecil, tapi hal-hal besar. Ingat, hal-hal yang besar. Dan yang kedua, hal-hal besar itu adalah hal-hal yang tidak engkau pahami. Artinya akalmu hanya tahu 1 tambah 1, tapi Tuhan bisa buat 1 tambah 10. Kalau engkau berkata rezeki datang dari pekerjaan, rezeki datang dari berjualan, rezeki datang dari pekerjaan online, rezeki datang dari engkau sebagai PNS, sebagai guru, sebagai aparatur negara. Tuhan berkata, jika itu terpatri dalam pikiranmu, maka berkat itu pun tertutup. Tapi jika engkau berkata, aku berseru dan Tuhan kasih hal-hal yang besar, maka berkat itu dari mana saja. Yaitu yang kedua, tidak terpahami. Cara Tuhan ajaib dan luar biasa, memenuhi orang yang berlindung dan bergantung padanya. Hal ketiga dari dampak berseru adalah hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita bisa tahu rancangan Tuhan? No. Kita bisa tahu cara Tuhan memberkati seseorang? No. Kita tahu masa depan anak kita jadi apa? No. Kita tahu nanti kita umur berapa baru kita mati? No. Tetapi Tuhan berkata, berseru, 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 dan berseru. Maka janji ketiga dari dampak kita berseru adalah hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya apa? Akal kita tidak boleh membatasi Tuhan di dalam cara kerjanya. Tetapi akal kita harus melihat dengan iman ke depan. Waktu saya berseru, maka Tuhan janjikan kepada saya, yaitu hal-hal besar, hal-hal yang tidak saya pahami, dan hal-hal yang tidak saya ketahui. Itu yang Tuhan kerjakan bagi saya. Maka hari ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu, berseru harus menjadi senjata bagi kita. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun yang engkau alami hari ini, orang lain tidak bisa tolong. Orang lain tidak bisa tolong. Tetapi hanya ada yang berkata, dia sejauh doa. Allah yang sejauh doa. Maka waktu kita berseru, dia memberikan hal-hal yang besar, yang kita tidak ketahui dan yang kita tidak pahami. Dampak dari berseru adalah hal-hal besar yang tidak kita pahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena Allah yang kita percaya hanya sejauh doa, mampu bekerja dengan caranya sendiri, melewati batas ruang dan waktu untuk memberkati kita yang berharap kepadanya. Selamat berseru hingga Tuhan menjawab kita dan dipermuliakanlah namanya. Amin.